Perkenalkan, nama saya Timotius Yuki Pradana dengan nomor induk mahasiswa D131200044 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang. Kali ini akan membahas tentang kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Andi Maulana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan ialah sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Selain itu juga, bahasa Melayu tersebut digunakan ialah sebagai bahasa perdagangan antar pedagang dalam suatu Nusantara ataupun juga dari luar Nusantara. Bahasa Melayu itu kemudian menyebar pada pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam dan juga makin kokoh keberadaannya dikarenakan bahasa Melayu tersebut mudah untuk diterima oleh masyarakat Nusantara disebabkan karena bahasa Melayu itu digunakan ialah untuk sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan juga antar kerajaan. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan misalnya. Yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak-Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Ketiga, ada prasasti Talang Tua di Palembang pada tahun 684. Keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Yang kelima, prasasti Karangbrahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra, bahasa penghubung atau lingua franca antar suku di Indonesia, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia yang bisa disebut dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Perkembangan bahasa Indonesia sudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan berikrar. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang terdapat dalam pasal 36. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar, dan bahasa halus. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada lambang kebanggaan kebangsaan. Maksud dari ini adalah bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan kebangsaan. Kita patut bangga karena atas bahasa yang satu dan sama ini, kita semua dapat saling mengenal dan memudahkan kita untuk berkunjung kemana saja kita pergi. Fungsi yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah lambang identitas nasional. Disebut lambang identitas karena bahasa Indonesia ini dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dikokohkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, walaupun dapat dibahasakan oleh warga negara asing. Orang bisa berbahasa Indonesia, tetapi belum tentu mereka orang yang berbangsa Indonesia. Yang ketiga, ada alat perhubungan. Bahasa Indonesia disebut sebagai alat perhubungan karena dapat menghubungkan setiap warga negara Indonesia dengan sesamanya yang lain
yang berasal dari daerah yang berbeda. Sebagai alat penghubung, bahasa Indonesia dapat dipergunakan secara lisan maupun secara tekstual atau tulisan. Yang keempat, alat pemersatu nasional. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu nasional tidak berarti bahwa bahasa Indonesia adalah kumpulan dari segala bahasa yang dijadikan satu. Justru bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling utama karena berfungsi mempersatukan segala perbedaan di negara Indonesia ini. Di sini berlaku prinsip bahwa perbedaan akan menjadi kekayaan kalau kita benar-benar menghayati nilai-nilai kebangsaan, dengan salah satu yang harus dihayati dalam hidup adalah bahasa Indonesia. Yang kelima, alat perdamaian nasional. Bahasa Indonesia tidak hanya mempersatukan tetapi mendamaikan. Segala perbedaan pendapat yang memicu konflik, entah melalui bahasa maupun tindakan, dapat pula diupayakan solusinya melalui bahasa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah negara Indonesia memiliki banyak bahasa. Dari antara banyak bahasa yang ada, bahasa Indonesia adalah ibu dari segala bahasa di Indonesia, karena itu disebut sebagai bahasa Indonesia. Walaupun fungsi bahasa Indonesia intinya adalah mempersatukan, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada seluruh warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia kita hayati dan laksanakan tidak sekedar sebagai peristiwa historis atau sejarah, tetapi lebih dari itu, bahwa kita perlu menghayati bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dapat menciptakan persatuan dan perdamaian karena menyadari bahwa kita adalah manusia bermartabat yang patut untuk saling menghargai dan saling melengkapi. Terima kasih.